menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jangan pernah takut lah, itu hanya sementara. Tetapi ini ada berita yang bikin ngakak, yaitu keroyok dan lucuti Ade Armando terdakwa nangis di depan hakim. Tak ada niat. Ini kan sungguh lucu sekali ya. Nggak lihat pada waktu mengkeroyok Ade Armando, wah sok-sokan lah. Padahal Ade Armando cuma sendiri, tetapi dikeroyok oleh ya puluhan orang. Tetapi sekarang kok nangis-nangis minta keringanan hukuman. Bahkan saya masih ingat betul lah pada video yang lalu. Apa itu Diaul Haq ya. Bahkan jangan takut, hidup di dunia hanya sementara. Orang tua kita pasti bangga. Itu maksudnya apa coba? Tetapi sekarang sudah bertolak belakang dengan video yang kemarin. Sekarang minta keringanan. Dan bahkan di sini Diaul Haq yang kemarin viral dengan video tidak ada penyesalan tersebut, sekarang malah mengaku dipukuli. Dari sini yaitu Diaul Haq juga menyampaikan pembelaan, menyebut batinnya tersiksa karena harus jauh dari keluarga. Kami juga sudah merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ade Armando. Bukan hanya dipukuli, kami juga tersiksa batin. Kami juga dipukuli walaupun kami tidak ungkap kemarin-kemarin. Tolong dipertimbangkan. Jadi setelah memukul Ade Armando, sekarang ini Diaul Haq merasakan batin kami tersiksa. Dan bahkan juga dipukuli walaupun kami tidak mengungkap kemarin-kemarin. Padahal ya ampun, videonya yang kemarin seperti ini, aduh, bikin gregetan deh malah. Tidak ada simpati sama sekali karena video yang kemarin yang telah dibuat oleh Diaul Haq. Nah ini dari Alex Tan 878. Kok nangis? Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Tidak ada niatnya, kaki tangannya bergerak sendiri. Hello Kitty. Tidak ada niat tapi bertindak, jadi emang pantas disebut bahlul. Rasa kesal selalu diakhiri perbuatan. Kalau di awal ya pendaftaran. Mbahmu sing nggak ada niat ngeselin. Aneh ya, yang namanya mau mukul pasti ada niat. Kalau nggak ada niat ya nggak mukul, alasan yang dibuat-buat. Biasa penyesalan ada di belakang jika di depan pendaftaran. Mewek itu jurus paling lazim dilakukan para begundal kalau sudah tidak berdaya. Hukuman itu memang harus ditegakkan supaya menjadikan efek jera. Jadi tidak semena-mena lagi lah, tidak ada pengeroyokan lagi. Karena sekarang dia sudah menyesal lah. Bahkan dalam berita ini ada terdakwa yang menangis di depan hakim. Ya semoga saja tidak ada kejadian berikutnya dan kasus ini bisa menjadi pelajaran. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Para terdakwa kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando bergiliran membacakan nota pembelaan atau pledoi pada waktu itu. Salah seorang terdakwa Komar bahkan sempat menangis untuk meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim. Saya tidak ada niatan untuk memukuli saksi korban. Kami sudah 5 bulan di dalam. Saya mohon dengan tuntutan yang diminta jaksa penuntut umum, hakim dapat meringankan kami seringan-ringannya. Jangan ada tebang pilih, kata Komar saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 29 Agustus yang lalu. Komar lalu menyebut dirinya dan 5 terdakwa lain hanya memukul Ade Armando sebanyak 1 kali. Komar pun mengatakan Ade Armando sering menghina agamanya. Saksi korban sudah berpuluh-puluh kali dilaporkan, tapi kami hanya sekali memukul sampai ditahan 5 bulan dengan tuntutan 2 tahun. Saya memohon tuntutan itu ditinjau ulang dengan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Saksi korban sering menghina agama saya, katanya. Terhadap Marcos, Iswan juga menyampaikan pembelaan dan meminta majelis hakim membebaskannya dan segala tuntutan hukum dalam kasus ini. Marcos menyebut dirinya merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai keempat anaknya. Sambil menangis, Marcos juga meminta majelis hakim mempertimbangkan penyakit yang dideritanya. Marcos menyebut dirinya mengidap penyakit diabetes dan sudah memakai insulin. Untuk pertimbangan yang kedua, karena Marcos di sini mempunyai penyakit berat yang mulia, diabetes tipe 2, sudah memakai insulin, kata Marcos. Marcos menyebut dirinya hadir dalam demo tersebut karena ingin menyuarakan haknya sebagai warga negara. Dia mengaku memukuli Ade Armando secara spontan dan berjanji tidak akan mengulanginya. Marcos kemarin ikut demo semata-mata untuk rakyat Indonesia, karena biar pada harga minyak, harga bensin murah bisa terjangkau oleh masyarakat, ungkapnya. Marcos kemarin ikut dalam pengeroyokan Ade Armando karena dilakukan secara spontan, tidak direncanakan. Dan Marcos mengakui kesalahan Marcos dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Demikian dari pribadi Marcos. Diharapkan hakim ketua yang mulia dan hakim anggota yang mulia dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan seminimal mungkin atau vonis bebas, demikian katanya. Terdakwa selanjutnya Dia Ul-Haq juga menyampaikan pembelaan. Dia menyebut batinnya tersiksa karena harus jauh dari keluarga. Kami juga sudah merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ade Armando, bukan hanya dipukuli. Kami juga tersiksa batin kami. Kami juga dipukuli walaupun kami tidak ungkap kemarin-kemarin. Tolong dipertimbangkan apa yang kami rasakan, khususnya kepada jaksa atas tuntutan selama 2 tahun itu. Beberapa bulan ini saja kami sudah merasa berat, keluarga kami juga berat. Tapi yang kami rasakan ini cukup bagi kami, dan bagi kami cukup sekali seumur hidup untuk merasakan hal seperti ini. Yang namanya kami rasakan ini cukup pedih, katanya. Dia mengaku memukul Ade Armando karena terprovokasi. Dia pun meminta hukuman yang seringan-ringannya kepada majelis hakim. Bukan hanya saksi korban, kami juga merasa yang sama walaupun kami semua hanya memukul sekali, dan itu pun karena provokatif dari orang-orang banyak dan dari ratusan orang yang memukuli. Hanya kami 6 yang ditangkap di sini. Saya mohon pertimbangannya yang mulia untuk meringankan hukuman kami seringan-ringannya. Selanjutnya nota pembelaan terdakwa Al-Fikri dan Muhammad Bagja dibacakan oleh kuasa hukum masing-masing. Mereka meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Kuasa hukum Al-Fikri Gading Nainggolan meminta majelis hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada kliennya karena telah meminta maaf secara langsung kepada Ade Armando. Saksi korban di hadapan persidangan telah memberikan maaf khusus untuk terdakwa. Kemudian terdakwa bersikap berterus terang dan mengakui perbuatannya, bahkan sejak agenda sidang nota keberatan, sehingga memudahkan jalannya persidangan, katanya. Diketahui salah satu pelaku pengeroyokan pegiat media sosial Dia Ul-Haq resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun alih-alih menyesal, ia justru bangga dengan status tersebut. Hal itu diketahui saat anak muda tanggung ini mendadak lantang menyerukan perbuatan menghajar Ade Armando sebagai perjuangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui cuplikan video yang beredar, Dia Ul-Haq terlihat cengengesan di pengadilan, padahal dirinya tengah terancam masuk jeruji besi. Sebaliknya, ia justru berpesan kepada masyarakat agar tak gentar dalam berjuang, terutama mengatakan mana yang hak dan yang batil. Buat teman-teman semua, tetap semangat berjuang di jalan. Tetap katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ucapkan dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter Zahra922, dilansir pada 28 Juli. Tampang Dia Ul-Haq tak sedikit pun menunjukkan rasa menyesal atas apa yang telah ia lakukan kepada Ade Armando. Malahan ia dengan percaya diri berbicara seolah agama membolehkan kekerasan. Jangan pernah mundur walaupun kita hancur. Jangan pernah takut kita mati. Urusan dunia hanya sementara, sambungnya.